Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya mohon maaf, kita hanya bertemu dalam bentuk video ya pada hari ini, pertemuan kedua, khusus kelas C ya. Eh, karena hari ini kami harus mempersiapkan proses akreditasi di pagi hari ini untuk program studi apoteker. So, mohon maaf, kita belum bisa bertemu secara langsung melalui Zoom. Hari ini teman-teman akan membahas tentang makromolekul organik ya. Kita akan membahas tentang makromolekul organik. Terus kemudian di akhir sesi nanti teman-teman mungkin akan mengerjakan sedikit kuis ya untuk saya bisa ya sebagai pengganti absen. Jadi teman-teman mendengarkan apa atau melihat video saya, kemudian mengerjakan kuis sebagai pengganti absen. Seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan dari yang minggu lalu. Oke, lanjut dari yang minggu lalu ya, dari ayat 4 sampai ke 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma raji'il basara karatain tayyiyan. ثم نجيء البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا سماء دنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئسal masir. Sadaqallahul alim. Ini kan kalau misalnya mau berdoa terlebih dahulu untuk ya kebaikan maupun keberkahan ilmu yang diterima pada hari ini. Oke. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang makromolekul organik. Ya, makromolekul organik di antaranya ya makromolekul organik itu adalah ya kita ambil satu-satu ya bahwa di sini dikatakan makromolekul ya. Makromolekul itu adalah sebuah molekul yang besar ya, ini kata kuncinya makro ya, makro artinya besar, molekul ya, molekul ya, artinya makromolekul itu adalah molekul yang besar ya, di mana ini terbuat dari smaller subunit atau subunit kecil ya, yang juga disebut monomer ya. Di makromolekul itu ada suatu molekul besar ya yang kemudian dibuat atau disusun ya dari monomer-monomer atau subunit-subunit kecil ya. Nah, most makromolekul dibuat atau tersusun menjadi polimer tersusun ya dalam proses polimerasi ya yang menjadi suatu makromolekul. Polimerasi itu ada apa ya? Ini adalah dua atau lebih monomer yang tergabung atau ya bereaksi ya menjadi satu ya dalam suatu reaksi kimia untuk menghasilkan makromolekul. Jadi di sini sampaikan bahwa makromolekul itu adalah senyawa makromolekul adalah makromolekul besar ya yang kemudian terdiri dari monomer-monomer ya kan. Makromolekul biasanya terbuat dari polimerisasi, sedangkan polimerisasi itu adalah suatu reaksi ya yang kemudian menggabung dari satu atau dua atau lebih monomer-monomer menjadi makromolekul. Oke, itu baru makromolekulnya. Nah, bagaimana dengan makromolekul organik?
ya, disampaikan makromolekul organik adalah ya, molekul yang besar, ya, sama dengan tadi molekul yang besar ya. Kemudian include karbon ya. Jadi makromolekul organik itu adalah molekul besar yang di dalamnya terdapat atom karbon ya, seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleoasik ya. Nah, disinilah saya teman-teman lihat ya perbedaannya. Apa sih perbedaan makromolekul? Perbedaan kemudian polimerisasi itu apa? Ya, kemudian makromolekul organik itu apa? Ya. Nah, kita masuk pada karbohidrat ya, karbonhidrat ya. Nggak pakai N ya. Karbohidrat ya, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terdiri dari berbagai jenis ya, yang berasal dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, polisakarida. Ya, yang paling sederhana yang mana? Yaitu monosakarida. Ya, ini gula satu ya, satu polihidroksialdehid ya, atau keton ya, di mana di sini ada single polihidroksi aldehyde or keton. Kemudian di sini ada disakarida ya. Ini terdiri dari dua monosakarida ya, dua monosakarida. Dan di sini oligosakarida terdiri dari 3 sampai 10 monosakarida. Sedangkan polisakarida ini banyak sekali ya, mungkin 100 atau 1000 ya, ratusan atau ribuan dari monosakarida ya. Nah, kita kembali lagi ke monosakarida. Monosakarida ini apa ya? Isinya apa? Contohnya apa ya? Sini saya akan contohkan adalah glukos dan laktos ya, glukos dan fruktos, sorry. Glukos dan fruktos. Glukosa dan fruktosa. Apakah ini gula yang kita makan sehari-hari? Ya, bukan ya. Kalau gula meja itu bukan glukos dan fruktos. Ya, tapi kalau fruktos ini gula buah ya. Jadi kalau kita makan buah, ya gulanya itu adalah fruktosa. Dia monosakarida. Sedangkan untuk disakarida ya, ini adalah sukros. Nah, sukros inilah yang biasa kita gunakan, kita konsumsi sehari-hari, gula sukrosa ya. Nah, ini yang kemudian kita konsumsi sehari-hari. Kalau mau minum teh, minum kopi, ataupun apapun itu namanya sukrosa. Kemudian ada oligosakarida, ini biasanya rafinosa, gula-gula industri ya. Kemudian ada polisakarida, nah ini ada selulosa ya, glukogen, kemudian ada amilum ya. Apa saja. Misal kita makan ubi, ya itu kan ada amilumnya. Makan nasi ya, makan nasi juga ada amilumnya. Kentang juga ada amilum. Ya, seperti itu. Yang semuanya ini nanti di dalam pencernaan kita ya, yang diserap hanyalah pada monosakarida. Jadi ini dipecah semua hingga menjadi monosakarida untuk lebih mudah diserap sebagai energi. Ya, maka tidak ada kalau kita ngecek gula di dalam darah itu bukan disebut sukros di dalam darah. Kan ngerti ya kalau misalnya di dalam darah kita ada sukros lewat-lewat, ngebayangin ada butiran gula gitu ya lewat di darah kita ya. Tapi kita ngeceknya glukosa dalam darah gitu ya, glukos dalam darah. Nggak mungkin juga rafinosa. Apalagi polisakarida ya. Itu. Walaupun di dalam tubuh kita menyimpan glukogen ya, glukogen ya. Kemudian nanti bisa digunakan untuk energi atau proses ya energi lah, energi tambahan ya. Kemudian ya, nah ini dia monosakarida tadi. Ini contohnya monosakarida ya. Di sini ada deribosa, deoksiribosa, galaktosa, glukosa, ya, fruktosa. Ya, di sini as you know ya, ini adalah fruit sugar, ya, fruit sugar atau gula buah ya. It present in honey by one ratio with glucose ya. Jadi
teman-teman bisa lihat bahwa buah ya, madu ya, corn syrup atau sirup jagung ini juga mengandung ya, bisa digunakan untuk pemanis gitu ya, sirup. Nah, di sini kita lihat ya, dextrose ya, diketahui sebagai glukos ya, terus sebagai dextrose dan blood sugar ya. Nah, jadi blood sugar. Ya, jadi cepat banget tuh blood sugar. Nah, kemudian ini ada disakarida, ya disakarida. Dia terdiri dari dua ya, satu, dua, ya. Ada dua diglukosa, ya, digalaktosa, glukosa, gitu ya, dua. Di mana dihubungkan dengan biasanya ada alfa 1 atau beta 2 glikosidik linkage, ya, ikatan glikosida ya. Sudah tahu ya ikatan glikosida itu seperti apa, ya. Atau nanti di kimia organik akan muncul tuh ikatan glikosida. Ini contohnya ada seperti ini laktos. Laktos itu adalah gula yang ada di susu ya. Susu sapi, susu human milk itu juga ada ya, laktos. Itu ada gulanya ya. Nah, kemudian ada sucrose ya. Ini ya, saya sampaikan tadi ya, table sugar gitu ya. Ya, table sugar, but anomeric carbon ya, glucose and fructose are tied together in glycosidic linkage ya. Ini kuncinya ya. Ikatannya adalah ikatan glikosida ya. Dua monosakarida yang terikat di dalam ikatan glikosida ya. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Source is abundant in sugar cane dan sugar beet ya. Misal di maple syrup ya, ini sekitar 65% sucrose ya, with glucose and fructose present as well ya. Jadi cukup banyak gulanya ya. Ini cukup berbahaya kalau kita makan banyak-banyak begitu ya, gula ini. Kemudian ini ada oligosakarida ya. Ini kita sebut rafinosa ya, oligosakarida found in peas and bean ya. Ya, jadi di bean itu ya ada juga gula ya, bukan tidak ada ya bean. Ya, biji ya. Kemudian yang terakhir adalah polisakarida. Nah, ini banyak ya. Ini tadi ya, ini di tepung ataupun amilo. Nah, ini ya di ini tebu itu ya, tebu itu kulitnya itu juga polisakarida. Serat-serat yang di tebu itu adalah polisakarida. Kemudian ini adalah glikogen yang masuk yang ada di dalam hati kita yang disimpan gitu ya. Itu. Ini bisa dilihat ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh polisakarida. Nah, kita lihat ya, ini amilum ya. Tadi kan ini ya, kalau kira-kira strukturnya seperti inilah, banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita ambil sedikit gitu ya, sebagian ya, untuk menjelaskan ya. Di dalam amino itu terdapat ikatannya adalah ikatan alfa ya, 1,4 glikosidik linkage ya. Dia tetap ikatannya adalah ikatan glikosida ya, walaupun ini banyak banget ya. Aja sampai ratusan maupun ribuan ya, jadi amilo ya. Kemudian ini amilopektin ya. Amilopektin. Nah, ini ada beberapa poin. Bedanya adalah di sini ada cabangnya. Ya, ada bercabang di 16 branch point ya, cabang ya, poin cabang. Nah, di mana kemudian ada di alfa 1,4 glikosidik linkage. Ini adalah sama seperti amilum pada umumnya. Pada bagian ini ada percabangan atau branch point ya, di amilopektin. Ini adalah selulosnya. Selulos ini ikatannya ikatan beta, ya, beta, ya, bukan lagi alfa ini ya, tapi ikatannya beta. Ini ya 1,4 glikosidik linkage, ya bedanya dia di 1,4 glikosidik linkage, ya, dan dia beta, begitu ya. Ini sedikit informasi ya tentang manisnya ya, kemanisan atau tingkat manis dalam suatu produk ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, kalau laktos itu ya memang tidak terlalu manis ya, 0,16. Jadi kalau minum susu gitu, oh, kok nggak manis sekali ya. Artinya memang ya susu tidak membawa
Tapi udah lumayan ya, 0,16. Kemudian ada galaktosa, ya, maltosa, ya, stilosa, ya. Ini banyak digunakan ya nanti di industri farmasi ya, maltose, gitu ya, aptose itu untuk pengisi. Ya. Kemudian glukosa, kemudian ada sukrosa. Nah, sebagai standar manis itu adalah sukrosa. Sebagai standar manis dunia itu sukrosa. Nilainya 1. Ya. Lebih manis dari sukrosa maka dia nilainya 1,3. Lebih manis dari sukrosa lagi ada fruktosa 1,7. Ya. Nah, bagaimana kok kemudian kita sampaikan, misal apa bedanya dengan gula diabetes? Ya, kalau gula diabetes itu kan katanya lebih manis, penggunanya lebih sedikit ya. Sebenarnya gula itu kalorinya tetap sama. Ya, kalau gula, tapi yang beda tadi ya, kalau sukros gitu ya, 1 sendok makan itu sudah cukup manis ya, 1 sendok makan. Nah, sedangkan kalau gula diabetes itu ya, itu mungkin sepersepuluhnya, sepersepuluhnya dari 1 sendok makan. Itu sudah mendapatkan tingkat kemanisan yang sama dengan sukros, ya, sehingga kalori yang dihasilkan itu lebih sedikit, kan? Kalau jumlahnya sedikit, maka sama saja kalau dia pakai gula diabetes, tapi sehari habis 5 sampai 6 bungkus. Sama saja. Maka kalorinya naik, ya, gulanya tetap naik. Ya. Misal ada pasien, Pak, saya sudah pakai itu gula ini ya, gula diabetes, tapi kok gula darah saya tetap saja tinggi, gitu ya. Ya, karena ya sehari bisa saja dia pakai cukup banyak, ya. Nah, itu perlu dibatasi. Ya, kalau memang nggak perlu pakai gula, nggak usah. Seperti itu. Ini ada sedikit diskusi ya, artinya nggak wajib ini diskusi masing-masing saja. Apa sih perbedaan antara glikogen dan amilopektin ya, dari strukturnya gitu ya. Ya, yang pertama strukturnya, bedanya di mana sih glikogen dan amilopektin ya. Kemudian yang kedua dari apa ya, di tempatnya dia ya, di mana gitu ya, di mana dihasilkannya. Kemudian apa sih bedanya dari selulos dan amilos ya, selulos dan amilos. Ya, tadi bisa dilihat ya apa bedanya. Ya. Oke. Nah, ini ada sedikit artikel ya yang saya coba ambil gitu ya. Ini tentang review ya, role of carbohydrate ya, role of carbohydrate in human disease through regulation of imbalanced intestinal microbiota. Artinya karbohidrat ini ternyata juga berpengaruh di dalam maintenance human health ya, karbohidrat ya. Saya lihat good microbiota plays the key role in maintenance human health. It's in most cases ya, carbohydrate can be fermented by good microbiota as substrate ya. Kemudian the abundance, activity, and metabolite production of good microbia will be regulated and thus prevent the occur of human disease such as glycolipid metabolism disorder, ya, enteric abnormality, aging, ya, neurodegenerasi, ya, jadi dia bisa glycolipid metabolism disorder, ya, enteric abnormality, aging, ya. Jadi ada pengaruh nih gula dengan penuaan ya. Kemudian neurodegeneratif ya. Neurodegeneratif ya, saraf ya. Degeneratif saraf, kemudian cancer dan depresi ya. Ini ada hubungannya ya. In this paper we review the role of carbohydrate in promoting ya human health through good microbial regulation as well as future studies on the regulatory mechanism and potential application of carbohydrate which
need to be strengthened in the future. Ya, gitu ya. Bisa lihat slide selanjutnya. Ya, di sini ya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di diet and lifestyle, mana ini kemudian microbiota composite, composition, change and diversity decrease. Ya. Kita lihat di sini karbohidrat improve glycolipid metabolism. Ya, karbohidrat improve ya glycolipid metabolism disorder. Ya, komposit ya, sorry ini di sini ya naik nih kalau Clostridium, Staphylococcus aureus naik, kemudian Bacteriocide flagellum dan Faecalibacterium, nah itu turun jumlahnya. Nah, the composite of fermenters and bactericide is obese people ya, obesity ya, atau orang yang over gitu ya, is mostly varied with high fat diet and sedentary lifestyle. Ya. Terus promote the occur of obesity related disease including insulin resistant, diabetes mellitus, arteriosclerosis, dan non-alcoholic fatty liver disease. Ya, bisa meningkatkan itu ya. In contrast, carbohydrate prebiotic can relieve the development of above disease by regulating SGFA ya, orang-orang diabetes nih. Bisa lihat di sini ya. Di sini ada pengaruh sekali ya, gaya hidup kita dari jumlah apa yang kita makan gitu ya, kemudian berpengaruh pada pencernaan kita, nah, sehingga juga berpengaruh pada kesehatan kita. Saya sampaikan beberapa atau pertemuan sebelumnya gitu ya, bahwa penting sekali gula di dalam darah. Nah, kemudian di sini mineral and carbohydrate change in leaf and root olive tree ya. Jadi ini berhubungan dengan tanaman ya. Receiving biostimulan foliar fertilize. Di sini karbohidrat itu punya peran penting gitu ya dalam tanaman olive ya, olive trees, pohon olive. Nah, yang terakhir adalah sini ya ada akarbos ya, karbosa kalau misalnya kita tahu ya, akarbos ini adalah salah satu obat untuk diabetes mellitus ya, dimana ini ya karbos ini ya, ini strukturnya sepertinya nah, ini kan gula ya, ya kalian teman-teman bisa lihat ya strukturnya ini ya. Yang ini kemudian menghambat ya, Pak kok bisa ya ini kemudian menghambat atau mengurangi kadar gula di dalam darah ya. Ya, kerjanya adalah dengan cara menghambat penyerapan. Oleh karena itu minum akarbos itu harus setelah pada saat di tengah-tengah makan, artinya 1-2 suap nasi ya makan, kemudian minum dulu akarbos ya. Setelah minum nanti kan di dalam proses ini ya, di dalam proses pencernaan itu ya masuk ya di dalam lambung, di dalam lambung itu ya, di lambung kita ya, lambung kita ini ya, kalau sumbernya nggak bagus ya di lambung kita, di usus ya, makanan masuk terus masuk ke usus ya. Nah di sini ada enzim alfa amilase atau alfa glukosidase. Nah, jadi enzim inilah yang kemudian memecah polisakarida ya, menjadi monosakarida. Inilah yang memecah ya. Dan dia nggak akan keluar kalau nggak ada polisakarida. Ya. Oleh karena itu, ya, makannya adalah ini dipanggil dulu ya, begitu sudah makan gitu ya, ini keluar dulu. Kemudian minum obat akarbos. Nanti akan menghambat kerjaan dari alfa amilase. Sehingga apa yang kita makan itu tidak diserap ya. Tidak diserap sepenuhnya karena jumlah atau proses pemecahannya diganggu ya. Oleh karena itu gula yang masuk ke dalam darah kita menjadi
berkurang. Ya, seperti itu. Dan gula sendiri bisa untuk menjadi obat untuk orang gula, ya. Kemudian selanjutnya adalah protein, ya. Protein. Nah, ini protein, ini adalah polimerase protein polymers compound of monomers called amino acid, asam amino, ya. Ya. Ini monomernya adalah asam amino, ya. Kan tadi kita belajar ya bahwa makromolekul itu terdiri dari monomer-monomer. Nah, monomernya adalah asam amino. Dan asam amino are the short carbon skeleton containing a function amino group. Ya, di situ ada nitrogen dan 2 hidrogen. Ya, attached to the one end of the skeleton of carboxylic acid, ya, group and order. Protein, ya, are composed of the element carbon, ya, situ ada karbon, ada hidrogen, oksigen, nitrogen, ya, kadang-kadang ada sulfur atau fosforus, ya. Kalau ada yang sulfur itu biasanya proteinnya agak sedikit berbau, ya, seperti telur, ya. Itu kan ada sulfurnya, ada sedikit baunya, gitu. Kemudian protein is the main component of living thing and plays an important role in cell activity. Protein regulated metabolic activity, ya, catalyze biochemical reaction and maintain integrity of the cell structure, ya. Untuk aktivitas metabolisme, katalis biochemical, maintain the integrity of the struktur sel, ya, kekuatan sel, ya. Nah, ada beberapa jenis, ya, dari struktur dari protein. Yang pertama adalah struktur primer, ya, primary struktur, ya, di mana ini strukturnya adalah linear, adalah suatu linear polipeptida, ya, rantai polipeptida yang linear. Kita bisa lihat, ya, ini linear saja rantai polipeptidanya, tidak macam-macam, ya, linear. Kemudian ada secondary struktur, ya. Ini protein struktur whose polypeptide chains have a regular pattern such as the alpha helix atau beta sheet, ya. Jadi secondary itu sudah berubah, tidak lagi hanya linear seperti itu, tapi ada alpha helix dan beta sheet, ya, strukturnya antara salah satu, ya, bukan alpha dan beta helix, ya. Kenapa? Karena gabungan alpha dan beta helix, alpha helix dan beta sheet itu disebut sebagai struktur tersier, ya. Protein struktur, ya, with a beta sheet and alpha helix, ya, polypeptide chain, so that it form a non-spherical dimension, ya. Jadi tidak beraturan dimensinya. Nah, kemudian yang terakhir ada the quaternary struktur, ya, struktur quaternar, ya. Ini terdiri dari lebih dari lebih dari satu polipeptida, ya, rantai polipeptida, ya. Jadi bentuknya sudah seperti ini, ya. Nah, lebih dari satu rantai polipeptida. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita lihat secara urut-urutan, ya, tadi ini primer, sekunder, tersier, gitu, ya, kemudian kuarterner, ya, seperti itu. Nah, apa sih fungsi spesifiknya dari protein ini, ya? Yang pertama kita bisa lihat di sini, ya, reseptor protein are protein that function detect signal, stimuli and translate the signal, types of signal, an example rhodopsin, ya. Jadi ternyata protein itu juga bisa menjadi reseptor, ya, reseptor, ya. Reseptor itu kalau misalnya di dalam obat itu juga bisa, ya, sebagai reseptor, ya. Misalnya ini reseptornya, gitu, ya. Kebetulan obatnya kita minum, gitu, ya. Molekul-molekul obatnya itu pergi menuju reseptor ini. Begitu dia sudah melekat di reseptor ini, maka dia akan menyembuhkan menyembuhkan manusia, gitu kan, seperti itu. Jadi dia kalau sudah lengket, maka dia akan menyembuhkan manusia, menyembuhkan penyakit, ya. Nah, itu. Kalau di sini, ini juga kan ada reseptor ini biasanya ada di itu ya kemarin yang saya sampaikan, ya, ada di
membran sel. Reseptornya itu ada di membran sel. Nah, biasanya nanti akan lebih dalam lagi kita bahas di komunikasi sel. Tapi disinilah fungsinya, dia menjadi salah satunya adalah sebagai reseptor. Ya. Ya. Jadi kadang kalau misalnya kita sakit itu kadang-kadang seperti ini loh kan. Ini ada reseptor gitu ya, ini ada pemberi sinyal. Ya. Nah, pada suatu saat kita sakit itu, pemberi sinyalnya itu nggak jalan atau sedang error pemberi sinyal. Ya, molekul-molekul pemberi sinyal itu nggak keluar. Ya, biasanya itu keluar kemudian ya, keluar ya, dan membanjiri daerah sini, kemudian nempel di reseptor. Nah, suatu saat itu yang memberikan sinyal itu nggak keluar, ya, nggak terproduksi. Nah, itu kemudian terjadi error ya. Utamanya di sistem saraf biasanya, ya, seperti itu kejadiannya. Nah, sehingga perlu kita minum obat. Nah, obat itu molekulnya ya seakan-akan menyerupai molekul komunikasi ini, ya. Molekul-molekul yang harusnya dikeluarkan dan diterima oleh reseptor. Nah, sehingga ini ya molekul-molekul ini terbang kemudian reseptornya menerima sinyal kembali dan kemudian kita bisa seperti orang normal lagi. Ya, jadi itu salah satu juga fungsi dari obat atau cara kerja obat di dalam tubuh kita. Ya, saya akan lebih jelasnya lagi kalau di komunikasi. Kemudian bisa menjadi hormon ya. Nah, hormon ya. Kita ingat kemarin apa? Kita bahas ya, insulin, benar ya? Insulin. Insulin itu adalah hormon ya. Insulin. Ya. Insulin itu adalah hormon. Ya. Di mana protein produced by the body's endocrine glands ya. Endocrine glands. Endocrine glands itu adalah kelenjar hormon ya. Or certain other cell. Hormon fungsinya untuk regulate stimulate ya. Several proses in living thing ya. Jadi dalam tubuh kita ya, seperti metabolisme ya. Seperti kemarin insulin kan berhubungan dengan metabolisme ya. Untuk protein juga ya, prolaktin ya. Prolaktin ini bentuk ini ya, enzim prolaktin gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa insulin ya, ini fungsinya protein. Maka kita juga harus benar itu ya, konsumsi protein kita ya. Sehingga nanti enzim insulinnya juga cukup gitu ya produksinya. Ya, selanjutnya adalah kalau insulin kemarin kan sudah saya ceritain ya. Transport protein. Nah, transport protein ya, sama ya. Yang tadinya ya, kita tadi gambar itu kan yang di atas ini adalah sebagai reseptor ya. Ya, misalnya di sini membran sel, di sini ada reseptornya ya. Ya. Sinyal-sinyalnya dimasukkan ke sini kemudian masuk ya melalui sini ya, masuk. Di dalam sini ya ada protein yang sebagai transport ya. Kayak ojek gitu ya, sebagai ojek ya. Ada ojek dari protein yang kemudian membawa sinyal ini, jadi sini misalnya ya, ojek itu nangkep nih, udah terus saya bawa ke menuju ke tujuannya ya, tujuannya di mana, tujuannya di bawah mana, terus dilepaskan di situ, kemudian bereaksi. Nah, ini jadi transport protein ya. Bisa juga ion ya yang dipindahkan ya. Seperti di sini ada hemoglobin ya. Hemoglobin itu kan membawa oksigen ya, transport ya di dalam darah. Kemudian ada integral protein to carry substance the cells need ya. Ini ya, yang tadi saya ceritakan ya. Ini ya. Tapi kalau misalnya hemoglobin itu ada di darah ya. Oke. Ya. Yang terakhir adalah imunoglobulin atau antibodi ya. Ya. Sekarang itu lagi banyak yang dibutuhkan imunoglobulin ya. Maka protein ya, maka kita perlu makan protein yang cukup untuk meningkatkan imunoglobulin kita atau antibodi kita ya. Maka jangan terlalu, kalau ada yang bilang kan jangan terlalu banyak makan gula ya. Ya, maka bisa diganti dengan menggunakan makan protein ya. Sehingga ini bisa
mengurangi cost of infection ya, seperti interferon, trombin, yang lain-lain nanti ya. Ini bisa mengurangi infeksi. Ya. Oh ya, menetralisir lah. Kalau misalnya kita sudah terinfeksi, ya lebih menetralisir dari proses infeksinya. Ya. Oke. Nah di sini ya, kita bisa lihat di sini ada jurnal atau artikel tentang protein-protein interaction of drug uptake ya, mengambil obat transporter that important for the foot and kidney. Ya, di sini sampaikan bahwa tadi ya berhubungan dengan transport ya protein. Obat ya, drug uptake, transport, are membrane protein responsible for the transmembran ya. Tadi saya sampaikan ya, membran ya. Membran protein ya, protein membran. Artinya ini ada di membran sel atau di ya membran sel ya, di selubung sel itu ya. Endo dan xenobiotik ya, including novel drugs. They are important the uptake of drug into target tissue. Ya, jadi ya seperti tadi saya gambarkan, misalnya ada di sini dia protein membrannya di sini ya dia sangat penting ya prosesnya sebagai untuk uptake mengambil obat gitu ya masuk ke dalam selnya ya. Ya menjadi sangat penting. Recent study have shown more and more complex pharmacokinetic involving transport. Pharmacokinetic ini adalah salah satu ilmu di farmasi ya. Jadi dia itu akan menghitung, nanti teman-teman akan menghitung. Begitu obat diminum, kadarnya di darah berapa, naik gitu ya. Kemudian turun ya, ada satu titik dia turun. Misal ada obat itu baru aktif di sini, ya di atas garis ini. Ya, maka begitu minum kan tidak langsung sembuh ya biasanya, nggak langsung sembuh ya. Tapi dia harus melewati dulu nih garis ini, ya. Hijau nih ya. Dia harus melewati dulu, kemudian begitu dia turun gitu ya. Biasanya ini yang kemudian kenapa kok minum obat 3 kali sehari ya, 2 kali sehari atau sehari. Kita udah minum lagi nih sebelum dia turun. Hingga ketemu di titik poin ini, ya, obat itu tidak sempat tidak bekerja ya, tidak tetap bekerja ya, kemudian ini lagi ya, minum lagi. Nah, ini dihitung, maka ada hitungan obat itu 3 kali sehari, 2 kali sehari seperti itu. Ya. Kemudian mana tadi ya? Better understanding of a factor effective expression transporter is needed ya. Kita lihat there is an increasing number of uptake transporter demonstrate to from protein-protein interaction or to oligomers ya. This raise possibility that there's interaction between or among transporter ya, antara transporter atau dari transporter atau di antara transporter ya. Jadi could help explaining the gap ya between in vitro and vivo measurement drugs transporter. In this review, we summarize protein-protein interaction of drug uptake transporter that are important for pharmacokinetic ya, especially those liver and kidney. Jadi di sini dia membicarakan bagaimana protein-protein interaksi ya ini berpengaruh pada drug uptake ya, mengambil transporter ya sebagai transporter. Ya. Kita lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ada kayak macam transportnya ya, ini ilustrasi ya, interaksi among liver uptake transport ya, summary published protein-protein interaction membran human hepatocyte ya, seperti itu. Kemudian ada lain lagi transport protein, a novel strategy of Alzheimer disease. Jadi berpengaruh betul ya bagaimana transport protein ya, maka kebutuhan protein kita itu harus dijaga ya. Itu kenapa misal ya kita nggak mengelak ya, misal di luar negeri itu karena memang gizinya baik ya, proteinnya baik ya sejak kecil, maka dia tetap masih bisa normal di umur-umur 50, 60 ya. Berbeda dengan kita yang kadang-kadang ya waktu kita kecil mungkin bukan orang tua kita nggak mampu untuk memberikan protein atau gizi yang benar cukup ya, tapi memang pengetahuannya yang mungkin tidak terlalu
ini ya, nggak terlalu tahu gitu ya. Jadi memang pengetahuannya saja, ya, bukan kemudian nggak mampu. Nah, maka mungkin saja di masa yang akan datang, ya, dengan adanya peningkatan-peningkatan. Ya, memang di Indonesia itu tingkat kematiannya tuh tinggi, tingkat kehidupannya tuh tinggi ya umurnya. Tapi sudah mulai tidak kuat, ya, rentab, ya, atau kemudian fungsi-fungsi di dalam tubuhnya sudah menurun, ya, pada umur-umur 50 tahun. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita punya gizi yang baik, protein yang baik, ya, kita konsumsi yang baik, maka harusnya itu jauh lebih lama. Kemudian ada lipidnya, lipid. Lipid ini adalah fatty substance, ya, lemak, ya, function in various living cell, ya. Some of them are stored and secondary energy, ya. Jadi kemarin saya sampaikan, ya, ya ini juga asalnya dari gula yang kita konsumsi, ya. Gula yang kita konsumsi masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sel karena udah kebanyakan energi, ya kita simpan dalam bentuk lemak, ya. Lemak. There are several type of lipid, ya. Most important which are fat, ya, lemak, fosfolipid, dan steroid, ya. Ya, jadi ada lemak, fosfolipid, dan steroid, ya. Apa sih bedanya? Ya, gini, ya. Fat, ya. Fat is complex organic molecule, ya. Is used of a source of energy, consists saturated fatty acid dan unsaturated fatty acid, ya. Nah, kemudian ada fosfolipid, ya. Fosfolipid ini fungsinya itu biasanya ada di membran sel, ya. Fosfolipid bilayer, ya. Bilayer di sini adalah ujung air, sini ujung hidrofobik, hidrofilik, ya. Gitu. Jadi kenapa kok kemudian senyawa-senyawa itu kalau masuk itu harus pakai pintu, ya, kayak tadi, ya, perlu protein objek atau protein transport, ya. Karena begitu, oke, misalnya dia larut air gitu, ya, senyawanya. Ya, dia cuma bisa masuk di sini, ya. Pada posisi di sini dia tidak bisa lagi lewat. Karena apa? Karena tadinya polar gitu, ya, di sini polar. Nah, di sini kan sudah non polar, ya. Sehingga dia butuh transport untuk masuk. Maka oleh karena itulah Allah menciptakan, ya, sel kita diselubungi oleh membran sel yang luar biasa gitu, ya, nggak bisa masuk sembarangan gitu, ya, sehingga terjaga betul sel kita, ya, terjaga betul, nggak bisa semua bisa masuk ke dalam sel dengan mudah, ya. Kemudian ada steroid, ya. Steroid ini, ya, bisa digunakan untuk, ya, hormon kita, ya, untuk kortisol, progesteron, ya, hormon. Nah, kita lihat di sini, ya, fosfolipid, ya. Fat, ya. Fat ini ada dari hewani maupun nabati, ya. Jadi di sini, ya, ini ada banyak juga dari alpukat gitu, ya. Kemudian dari ikan gitu, ya. Kemudian mungkin ini adalah dari tanaman juga, minyak kelapa sawit, olive oil gitu, ya. Itu mengandung lemak, ya. Tapi ada beberapa lemak yang cukup bagus juga, ya, ya. Saturated, ya. Fatty acid, ya. Nah, kemudian di sini, ya, apa sih fungsi, ya, phospholipid bilayer functionalizes membran for enhance efficient immobilize glucose oxidase enzyme, ya. Kita bisa dilihat di sini. Ini study integrate the advantage of biometric characteristics of phospholipid bilayer and convective flow through micropores membran, ya. Jadi di sini kemudian menghasilkan to the best of our knowledge, this is the first study investigation and patent incorporation phospholipid bilayer within membran pores and immobilized enzymatic. Jadi di mana phospholipid bilayer ini, ya, berpengaruh kepada glucose oxidase enzyme, ya. Kemudian ini juga ada beberapa, ya, improve the oxidative stability of camellia oil enrichment with phospholipid quercetin, ya. Jadi itu meningkatkan kestabilan, ya, kestabilan minyak camelina, ya. Ini bisa digunakan untuk enrichment dari phospholipid quercetin, ya, ya, dengan menggunakan phospholipid quercetin, ya. Jadi kalau phospholipid itu kan tadi, ya, saya gambarkan, ya. Kalau misalnya ini, ya, biar kenapa kok bisa stabil, ya, misal ini minyaknya, ya, ini minyaknya, senyawa minyaknya, ya.
Kemudian di sini ada fosfolipidnya mengelilingi. Kan itu ya. Sehingga dia tidak mudah rusak, ya. Dia tidak mudah rusak, ya. Seperti itu. Kalau seperti gambarnya, kalau misalnya ada ini kan dia tidak mudah masuk ya, senyawa-senyawa dari luar tidak mudah masuknya. Sehingga minyaknya ini ya atau oil camelina oil ini ya itu tidak mudah rusak, ya, lebih stabil. Ya, kenapa? Karena dilindungi oleh fosfolipid. Kemudian ada membran fosfolipid position Pseudomonas aeruginosa grow in a cystic ya cystic fibrosis mucus mimicking medium ya. Bisa dilihat nanti ya, dilihat di artikelnya. Kemudian selanjutnya adalah nukleat asidnya. Tahu ya, kalau nukleat asid sudah pada paham juga ya, ini adalah yang ujung-ujungnya adalah DNA. Ya, nucleic acid are polymers of organic compound that stores transmit genetic informasi sel ya. Ada informasi genetik di dalamnya. Ya, di sini ada DNA, RNA. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman nanti di akhir sekitar pukul 12 ya, 12:15 itu akan muncul ya kuis teman-teman ya bisa dikerjakan dalam untuk aksen ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi minggu depan. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.